ya apa ya bahasanya ditipu gitu kali ya, atau dipermainkan oleh mitra produksi kita gitu, sehingga waktu itu kita sempat merugi dengan menarik produk-produk kita yang sudah ada di lapangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Kusroho. Alhamdulillah di hari ini saya dikasih kesempatan untuk berkunjung dan bersilaturahmi, sekaligus saya akan belajar nih kepada salah satu pembisnis di bidang pewangi. Nah, seperti apakah bisnis pewangi ini? Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol langsung dengan orangnya langsung. Selamat siang Mas Abbas. Ya, selamat siang Mas. Mas Abbas, Mas Abbas ini di sini nih sebagai apa nih Mas? Di PT Daiklin ini saya bertanggung jawab di bagian kerjasama dan pengembangan bisnis Mas. Jadi usaha ini mempunyai merek namanya Daiklin gitu. Betul, ya? Daiklin ya. Daiklin ya. Nah Mas Abbas, boleh nggak sih cerita gimana bisa sampai produk Daiklin ini berdiri dari awal sampai sekarang ini, gimana nih ceritanya nih, sejarahnya? Baik, jadi produk Daiklin ini pertama kali kita luncurkan itu sekitar akhir tahun 2018 ya Mas. Dimana waktu itu sebetulnya awal mula kita mau usaha itu bukan di produk pewangi ya, tapi lebih ke arah penyediaan air mineral gitu. Pokoknya jadi air mineral. Betul, ya? Karena kita melihat potensi bahwa setiap orang butuh minum gitu, dan sering ada acara membutuhkan banyak air gitu ya, air minum, termasuk ketika ada kegiatan-kegiatan baik indoor ataupun outdoor kan pasti ada, setiap kegiatan pasti ada kebutuhan ya minuman air mineral kemasan gitu. Jadi kita sudah daftarkan mereknya di Haki gitu, kemudian kita sudah mau luncurkan produknya, tapi ketika kita hitung-hitung ulang ternyata memang potensinya besar, tapi secara profit itu tidak terlalu besar gitu Mas. Jadi pada akhirnya kita memutuskan untuk mencari alternatif yang sama-sama dibutuhkan oleh banyak orang tapi profitnya agak lebih besar lah gitu. Kalau hitungannya mungkin air mineral hitungannya ratusan rupiah, ya kita cari bisnis yang ya minimal 1000-an, 2000-an begitu. Jadi pada akhirnya kita ketemu yaitu produk kebersihan rumah tangga ya, mulai dari deterjen, cuci piring, hand soap dan lain sebagainya ya, termasuk produk-produk pewangi untuk laundry gitu. Kenapa harus itu? Kenapa harus pewangi gitu? Kenapa harus sabun gitu? Apakah saat dapat idenya saat sedang nyuci misalkan, makanya ini sabun bagus nih dibuat bisnis atau gimana tuh? Mas? Jadi memang ini juga jadi pertanyaan ya dari teman-teman saya. Kebetulan saya alumni IPB, itu dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, makanya teman-teman, apakah kebetulan jurusannya adalah di teknologi hasil perairan, apakah sabun itu merupakan ada kaitannya juga dengan hasil perairan ya? Ya, kita melihat bahwa potensi sabun ini besar ya Mas. Kalau kita lihat dari sisi potensi pasar, itu kan Indonesia kalau kita hitung atau bahkan kita lihat data di BPS itu penduduknya kurang lebih 260 juta orang gitu kan. Nah, jumlah keluarganya ya mungkin satu keluarga isi 4 orang gitulah, semuanya pakai, dalam arti setiap hari dia menggunakan sabun, mulai dari itu cuci piring, deterjen, untuk ngepel ya, untuk pewangi dan lain sebagainya, itu dari pagi sampai dengan sore itu banyak pemakaian. Nah, kalau kita hitung-hitung memang tidak disadari bahwa secara pengeluaran itu mungkin apa ya, menjadi bagian yang tidak terhitung gitu, karena secara rutin dipakai gitu ya. Semua rumah tangga, kalau kita survei, rumah tangga mana sih yang nggak pakai sabun? Sepertinya zaman sekarang itu nggak ada Mas. Kalau zaman dulu mungkin ada yang sabunnya pakai gosok-gosok pakai batu gitu ya. Tapi kalau sekarang sepertinya saya belum menjumpai keluarga yang tidak menggunakan sabun. Jadi makanya dari potensi itulah kita memutuskan, oke, kita terjun bisnis di dunia persabunan begitu. Jadi awalnya ini dimulai, apakah langsung banyak produk itu sabun, pewangi, atau kan dimulai dari mana dulu nih? Untuk permulaan memang kita awal mula itu kita menggunakan produk-produk yang lebih sering pemakaian ya, kayak cuci piring, deterjen gitu. Jadi bukan pewangi yang lebih dulu ya? Betul. Tapi justru malah
Ya karena kan memang untuk sabun itu yang paling banyak digunakan kan cuci piring ya. Ibu-ibu pasti penggemar ya hobinya nyuci piring itu. Bahkan kalau ditanya mungkin, Bu, hobinya apa? Hobi saya nyuci piring ya. Karena tiap hari nyuci piring gitu, Mas. Hobi ya. Betul. Nah, kita juga kan bertahap ya, bertahap dalam arti alhamdulillah saat ini produk kita semuanya sudah berizin. Itu secara izin edarnya gitu. Jadi tidak ada produk yang produk gelap lah istilahnya. Tapi produk kita berizin. Makanya selama dari tahun 2018 sampai sekarang 2020 itu alhamdulillah kita mungkin sudah sekitar 23 item produk ya. Dan itu bertahap gitu. Jadi kita luncurkan satu persatu menyesuaikan kebutuhan pasar. Bahkan sampai sekarang karena kebetulan saya juga di bagian pengembangan bisnis, kita sedang develop beberapa produk yang memang dibutuhkan oleh atau diminta oleh jaringan distribusi kita gitu. Jadi apa namanya? Setiap bisnis ini kan pastinya tentunya ada proses perjalanannya. Betul, ya Mas ya. Nah mungkin Mas Abbas bisa menceritakan proses apa namanya awal berdirinya si produk Daiklin ini, lika-likunya itu seperti apa? Mungkin Mas Abbas bisa cerita juga, Mas. Oke. Jadi kalau Daiklin ini kan kita sebetulnya sebagai pemilik ya, pemilik dari merek Daiklin ya. Kalau teman-teman mungkin sering mendengar ada istilah maklon ya. Jadi kita produksi di satu tempat, tapi produksinya itu untuk produk kita. Jadi kita tidak punya pabrik tersendiri untuk produksi gitu. Tapi kita mempercayakan kepada mitra kita, pabrik itu untuk produksi dengan merek kita gitu. Tentunya dengan komposisi, kemudian dengan bahan-bahan yang sesuai dengan keinginan kita. Ramuan lah ya. Ramuan itu dari kita sehingga kualitas itu bisa dijaga. Nah, di awal itu kita memang sempat banyak ya produksi, kemudian kita sempat ketemu dengan ya mungkin secara personality yang kurang bagus ya di mitra kita gitu. Jadi kita sempat ada sedikit permasalahan waktu itu di produksi sehingga produk kita yang sudah menyebar di pasaran itu sempat kita tarik kembali gitu karena secara kualitas itu tidak sesuai dengan standar kita. Artinya memang kita pernah bahasanya ditipu gitu kali ya, atau dipermainkan oleh mitra produksi kita gitu sehingga waktu itu kita sempat merugi dengan menarik produk-produk kita yang sudah ada di lapangan gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya kalau kata orang bilang orang baik akan ketemu dengan orang baik gitu Mas. Jadi alhamdulillah kita ketemu dengan mitra yang sekarang kita produksi yang sama-sama kita berkomitmen untuk menjaga ya kerjasama dalam jangka panjang sehingga tim produksi ini juga menjaga kualitas sesuai dengan standar yang kita terapkan gitu. Nah sampai sekarang itu salah satu yang menjadi kendala kita ya dari awal berdiri hingga sekarang sustain di memasuki tahun kedua dan tahun ketiga ini. Kemudian kita juga sempat mengalami ya di tahun kemarin itu kita tahun ini ya pertengahan tahun kemarin kita sempat mengalami hadangan gitu ya berupa sanggahan atas merek Daiklin gitu. Jadi ada perusahaan multinasional, perusahaan Amerika gitu. Jadi kita nggak usah sebut mereknya. Mereka merasa mungkin merasa bahwa Daiklin ini menjadi pendatang baru yang punya potensi besar sehingga mungkin akan mengganggu penjualan mereka bagaimana. Jadi mereka menyanggah merek Daiklin ini ke Kemenkumham gitu. Tapi kita tetap bertahan karena kan kita memang sudah dari lama mendaftarkan merek itu di Direktorat Haki ya Kemenkumham gitu atas nama Daiklin begitu. Nah, selain itu ada lagi nggak Mas yang dalam proses perjalanan bisnisnya ini sampai benar-benar si Daiklin ini jatuh terus sampai membuat si usaha ini sempat entah itu bangkrut atau yang lain, ada nggak sih cerita yang bikin itu benar-benar nggak bisa terlupakan gitu sampai sekarang? Kalau yang sampai menyebabkan kerugian ya paling tadi Mas. Jadi karena adanya permainan di produksi sehingga kualitas awal-awal kita produksi itu ya karena kita namanya baru terjun jadi kita belum tahu nih kualitas standar kualitas untuk sabun ini seperti apa sehingga ketika produk diluncurkan ya kita ngikutin aja, kita nggak tahu kualitas gitu. Nah ternyata ada kerusakan-kerusakan itu dan itu yang membuat kita
rugi tuh, karena distribusi kita bukan hanya di wilayah Jawa ya, tapi kita sudah di area Sumatera gitu. Nah, itu kan kita menimbulkan kerugiannya adalah ya produk yang sudah di sana yang rusak itu nggak mungkin kita tarik lagi kan. Jadi ya mereka kita komitmen untuk mengganti produk, karena kita juga menjaga supaya mitra kita itu tidak mengalami kerugian gitu. Jadi kita tetap ganti produknya dengan cara mereka beli produk kita dalam kuantiti tertentu sekaligus sebagai diskon untuk produk kita yang ada di sana gitu. Nah, itu paling kita sempat rugi di situ. Jadi memang pastinya selalu ada evaluasi, perbaikan. Betul, ya. Mas. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba bagus langsung diterima oleh masyarakat. Betul. Gitu ya. Untuk produk-produk kita juga secara kualitas ya masing-masingnya untuk dapat apa ya istilahnya resep ya. Sampai dengan sekarang itu kita mengalami beberapa kali penyempurnaan. Jadi misalkan untuk varian tertentu dari parfum kita misalkan, kita menerima masukan dari customer kita ketika memang ada satu produk yang menurut customer kita itu kualitasnya kurang baik. Dari sisi apanya gitu, apakah dari sisi wanginya kurang kuat atau wanginya kurang nempel misalkan. Nah, kita coba develop produk itu pelan-pelan ya. Yang kita inginkan adalah continuous improvement itu, jadi perbaikan yang berkelanjutan. Kita tidak puas dengan kualitas yang sekarang, tapi kita coba perbaiki terus-menerus, termasuk dari jenis varian itu. Ketika ada permintaan, kita coba develop, lempar ke pasar. Ketika responnya bagus, kita produksi dalam jumlah yang banyak begitu. Nah, tentunya sebagai pendatang baru, ini kan Daiklin termasuk sebagai pendatang baru ya. Nah, itu gimana caranya istilahnya meyakinkan si masyarakat ini bahwa Daiklin itu benar-benar bisa diterima oleh pasar gitu? Ya, memang bukan hal yang mudah ya untuk kita penetrasi pasar, bagaimana kita diterima oleh pasar gitu. Makanya kita lebih banyak merekrut mitra kita itu adalah kaum ibu-ibu ya. Jadi kita minta ibu-ibu ini ya, metode penjualannya adalah door to door ya. Ibu-ibu sambil arisan, sambil ngerumpi lah biasanya. Daripada ngerumpi tidak produktif, lebih baik ngerumpi masalah produk Daiklin gitu, mengenalkan Daiklin. Nah, dari situ pelan-pelan produk kita mulai dikenal oleh masyarakat gitu. Gitu ya. Nah, apa namanya? Sekarang ini produk ada berapa jenis, Mas? Sekarang sekitar 23 atau 24 ya, saya lupa. Ada satu varian produk baru yang baru kita luncurkan gitu. Jadi sekitar 24 itu ya. Apa aja tuh? 24 itu apa aja? Sekarang ada deterjen ya. Deterjen itu kita juga punya dua varian. Ada varian yang warna blue ya. Dan netral, kadang-kadang ada request kita yang tanpa warna gitu deterjennya. Kemudian ada hand soap. Hand soap itu kita juga ada dua varian, ada varian lemon dan strawberry. Kemudian untuk nyuci, biasanya orang setelah nyuci itu pakai pelembut ya, softener. Nah, kita juga punya softener. Kita ada 4 varian softener. Kemudian orang biasanya setelah nyuci pakai softener, kering, nyetrika. Nah, kita punya setrikanya, pewangi setrika untuk pelicin sekaligus pewangi gitu. Dimulai dari sabun tadi. Ya, betul, dari sabun sampai ya berantai lah ya, mulai dari itu bertahap. Sampai untuk permintaan tertentu biasanya orang yang kalau di laundry itu dia biasanya pakai parfum laundry. Ketika parfum laundry itu yang dipakai oleh laundry, di mana ketika customer buka plastik bungkus laundry itu kecium tuh wanginya, itu parfum laundry. Mungkin tidak banyak rumah tangga yang pakai ya, tapi kebanyakan customer kita itu laundry untuk parfum itu. Nah, sampai kemudian ada untuk bersih-bersih rumah, kita punya produk karbo lantai ya. Kemudian juga ada pembersih kerak untuk noda-noda membandel di keramik kamar mandi ya. Kita punya produk, bahkan itu secara merek itu kita punya merek tersendiri ya. Ada Magic Clean namanya, pembersih kerak gitu. Jadi beda merek dengan Daiklin, tapi itu masih brand punya kita gitu. Nah, selain itu kita juga di musim pandemi seperti ini kita juga punya produk hand sanitizer ya, kemudian desinfektan untuk kebutuhan semprot ya, desinfeksi di ruangan ataupun di kepada manusia gitu, yang biasa mungkin kita mau masuk ke ruangan disemprotkan. Nah, itu kita punya produk itu gitu.
Itu sih, tapi memang dari sisi varian kita lebih banyak ya. Aromanya, karena ada juga nih masalah aroma itu masalah selera ya. Jadi kita bikin satu produk itu banyak varian supaya lebih banyak pilihan gitu, Mas. Nah, Mas Abbas, mungkin Mas Abbas bisa berbagi nih pada teman-teman semua, terutama pada saya, apa sih tips-tipsnya buat kita nih sebagai pelaku usaha, tips-tipsnya agar usaha kita bisa terus jalan dan terus berkembang, Mas? Ya. Gitu. Baik. Kalau tips usaha bagi saya sih begini. Memang namanya usaha itu tidak mengenal strata pendidikan ya, Mas. Yeah. Ada orang yang sukses bisnis tanpa pendidikan formal gitu ya. Saya sendiri mungkin di awal-awal merintis usaha ini banyak dipertanyakan atau banyak ditertawakan orang gitu. Secara kok mau gitu. Saya kebetulan alumni S2 IPB gitu ya. Memulai usaha itu banyak orang, kenapa sih nggak jadi pegawai aja gitu? Kenapa sih nggak lamar jadi dosen aja gitu misalkan? Tapi kenapa memilih untuk usaha? Nah, namanya usaha itu ada orang-orang yang bisa usaha single fighter gitu ya, sendiri gitu. Tapi bagi teman-teman yang sekiranya nggak bisa bisnis sendiri, ajaklah teman atau partner yang kira-kira dia bisa sinergi ya. Saya sendiri juga di Daiklin kan tidak sendiri, Mas. Jadi ada partner yang kita klop memang dari zaman masih di kampus, kita biasa bermitra ya, di organisasi kita bareng gitu. Jadi dari situ setidaknya sebagai pondasi ketika kita mengalami kegalauan dalam bisnis, ketika kita kesulitan dalam mengambil keputusan, ada teman gitu. Jadi bangun tim dulu nih untuk usaha gitu. Kalau usaha itu tidak ada tim, ya ketika kita oleng ya udah kita sendiri gitu. Tapi kalau ada badai, kita ada tim, setidaknya ada yang menemani untuk menghadapi itu gitu. Oke, terima kasih Mas Abbas ya atas sharing-sharingnya, pengalamannya hari ini. Nah, teman-teman semuanya, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga sharing-sharing dari Mas Abbas selaku pelaku usaha di bidang sabun dan pewangi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abbas.